Kesunanan Surakarta Hadiningrat, bagian 6, Perang Jawa. Susuhunan Pakubono V naik tahta berselang 8 hari pasca wafatnya Susuhunan Pakubono IV. Seperti ayahandanya, Pakubono V sangat dekat dengan kalangan ulama. Hal tersebut membuat beliau juga dikenal sebagai Sinuhun Wali. Pada masa Pakubono V masih sebagai Adipati Anom, beliau memerintahkan penulisan salah satu karya sastra Jawa terbesar, yaitu Serat Centini. Karya sastra ini, yang juga dikenal dengan nama suluk Tambang Raras, memuat tentang ajaran spiritualitas yang bersumber dari ajaran Islam. 3 punjangga keraton, yaitu Rangga Sutrasna, Yasadipura II, dan Sastradipura berjasa besar dalam penulisan karya sastra ini. Susuhunan Pakubono V tidak lama menduduki tahta. Tahun 1823 beliau tutup usia. Tanggal 15 September 1823, Raden Mas Sapardan, sang putra mahkota, melanjutkan kepemimpinan Surakarta dengan gelar Susuhunan Pakubono VI. Beliau memulai pemerintahannya ketika perasaan kebencian terhadap Eropa semakin meningkat. Belanda terlalu banyak campur tangan terhadap urusan internal baik di Surakarta maupun Yogyakarta. Pada masa tersebut, tanah yang disewa orang-orang Belanda dan Cina semakin luas, terutama dari bangsawan Jawa yang membutuhkan uang. Di kawasan perkebunan, para penduduk Jawa dan hukum-hukum adat dipandang rendah. Memasuki tahun kedua pemerintahan Susuhunan Pakubono VI, gejolak politik yang berujung aksi militer muncul di Yogyakarta. Tahun 1825, Pangeran Diponegoro di tengah rasa muaknya terhadap Belanda dan pembesar istana melancarkan perang terbuka. Pangeran Diponegoro, putra tertua Sultan Hamengkubuwono III, menolak menjadi pemimpin Yogyakarta dan memilih hidup jauh dari istana. Beliau juga merupakan paman dari Susuhunan Pakubono VI. Pemimpin Surakarta sendiri sudah cukup jengah dengan perilaku Belanda di Jawa. Namun, beliau juga terpaksa mengikat perjanjian dengan Belanda yang sudah terlanjur disetujui pendahulunya. Susuhunan Pakubono VI pun mengambil keputusan penting mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro secara rahasia. Dalam catatan sejarah disebutkan tentang Susuhunan Pakubono VI yang sering bersemedi ke Gunung Merbabu atau hutan-hutan di pedalaman. Kunjungan beliau ternyata bukan untuk bersemedi, tetapi mengadakan pertemuan rahasia dengan Pangeran Diponegoro. Belanda benar-benar dibuat kewalahan dengan strategi perang gerilya yang dilancarkan Pangeran Diponegoro. Pakubono VI beberapa kali mengirimkan pasukan bersenjata lengkap dan logistik dengan dalih membantu Belanda. Strategi tersebut berhasil mengelabuhi Belanda. Pasukan yang dikirim Pakubono VI justru bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Belanda tidak pernah menyadari dukungan Pakubono VI kepada pasukan Diponegoro. Mereka hanya mendapati ribuan pasukan berkebangsaan Eropa yang mati di mana-mana. Bahkan, Pangeran Diponegoro dengan mobilitasnya yang tinggi sempat menemui Pakubono VI di istana Surakarta. Belanda sempat mengendus pertemuan rahasia tersebut. Sepasukan penggeledah dikirim ke istana Surakarta. Mengetahui kedatangan pasukan Belanda, Pakubono VI dan Pangeran Diponegoro melakukan akting berkelahi pura-pura, seolah-olah Pangeran Diponegoro menyusup ke istana untuk membunuh pemimpin Surakarta. Perkelahian pura-pura itu berakhir dengan larinya Pangeran Diponegoro dari istana Surakarta. Pakubono VI masih sempat memerintahkan para prajuritnya mengubur kereta Pangeran Diponegoro yang tertinggal.
tahun 1830, perjuangan Pangeran Diponegoro berakhir dengan tipu muslihat penangkapan di Magelang. Bagaimanapun, Belanda pada akhirnya mencurigai keterlibatan pemimpin Surakarta, namun mereka kesulitan mencari bukti-buktinya. Belanda segera menangkap dan menginterogasi Mas Pajang Suara, juru tulis keraton dan orang kepercayaan Susuhunan Pakubono VI. Interogasi terhadap Mas Pajang Suara tidak menghasilkan apa-apa. Belanda tidak mendapatkan bukti dan menyiksa Mas Pajang Suara hingga tewas. Meskipun kecurigaan itu tidak terbukti, Belanda akhirnya menangkap Susuhunan Pakubono VI dan mengasingkannya ke Ambon. Susuhunan Pakubono VI menjalani pengasingan di Ambon hingga wafatnya pada tahun 1849. Belanda memberitakan bahwa Susuhunan Pakubono VI meninggal karena kecelakaan di laut. Namun, terdapat desas-desus bahwa Pakubono VI telah ditembak oleh Belanda. Misteri penyebab wafatnya Susuhunan Pakubono VI baru terungkap pada tahun 1957 pada saat pemindahan jenazah dari Ambon ke Imogiri, Yogyakarta. Ditemukan bekas luka tembak pada bagian kepala. Presiden Soekarno pada tanggal 17 November tahun 1964 menetapkan Susuhunan Pakubono VI sebagai pahlawan nasional. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.